さあ一戦と行きましょう。月が導く異世界道中。 Video ini menceritakan tentang SMA yang dipanggil ke isekai bernama Makoto. Namun karena tampangnya yang gak good looking, membuatnya dibuang sama Dewi Isekai ke ujung dunianya. Dari sana dia memulai kehidupan barunya, bertemu dengan dua cewek cantik yang super overpower. Dimulai dari cerita keseharian Makoto yang normal, pagi hari sarapan bersama keluarga, pulang sekolah latihan memanah, lalu pulang dan makan malam. Sehabis mandi, main internet dan membaca buku. Semua itu berubah setelah dia tiba-tiba dibawa ke ruang hampa. Di saat dia kebingungan, ada sosok cahaya yang mendekati. Cahaya itu mengaku sebagai dewa, mengatakan Makoto harus pergi ke isekai. Melihat wajah Makoto yang bingung, si dewa jadi menyadari Makoto belum mengetahui kenapa dipanggil ke isekai. Si dewa kemudian melihatkan wujudnya. Dia ini Dewa Tsukuyomi, salah satu dari 3 pilar mitologi Jepang, sang penguasa rembulan. Tsukuyomi kemudian menceritakan orang tua Makoto adalah orang isekai. Mereka membentuk kontrak dengan Dewi Isekai dan pergi ke Jepang. Dalam kontrak tersebut mereka harus menawarkan salah satu hal berharga. Makoto langsung mengerti, jika dirinya tidak pergi, maka antara kakaknya Yukiko atau adiknya Mari yang jadi penggantinya. Maka dari itu Makoto memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum itu Makoto mau meminta sesuatu. Tsukuyomi rupanya sudah tahu, dia pun mengatakan akan menyingkirkan harta berharga Makoto. Anta kami sama dayo. Lalu Makoto menitipkan surat untuk keluarganya. Setelahnya Tsukuyomi memberikan kekuatan pada Makoto. Tiba-tiba si Dewi membawa Makoto tanpa menyapa Dewa Tsukuyomi. Tempat Makoto diteleport begitu terang. Si Dewi memberitahukan dunianya, iblis dan spirit mulai bertindak seenaknya. Ia membuat manusianya tersudut. Karena itu dia memanggil Makoto. Tapi setelah melihat wajahnya Makoto, si Dewi malah tertawa mengejek, serta tidak menyangka Makoto anak orang tuanya. Bahkan suara Makoto juga dia anggap jelek. Karena dia tidak ingin Makoto jadi pahlawan dunianya, jadi dia ingin mendatangkan pahlawan lain. Sementara Makoto yang dianggap kotor, akan dia buang ke ujung dunia. Yang lebih parah, dia tidak mau memberikan Makoto kekuatan. Dia hanya memberikan kemampuan memahami bahasa kecuali bahasa manusia. Setelah itu seenaknya menjatuhkan Makoto. Untungnya, Dewa Tsukuyomi menolong. Tsukuyomi tidak menyangka si Dewi akan sekasar ini. Tsukuyomi memberitahukan meskipun Makoto jatuh, Makoto akan baik-baik saja. Soalnya dunia asal Makoto yaitu bumi adalah dunia tanpa berkah dewa. Energi sihir dan fisik Makoto menerima beban yang kuat di sana. Tapi karena Makoto berada di dunia ini, beban itu menghilang. Jadi Makoto menjadi manusia super. Tubuh Tsukuyomi mulai menghilang. Hal itu karena komunikasi di sini menguras energinya. Tsukuyomi mengatakan dia akan tertidur selama beberapa ratus tahun. Tsukuyomi memberitahu bahwa tugas Makoto sebagai pahlawan telah dicabut sang Dewi. Jadi Makoto bebas melakukan apa saja di dunia baru. Seperti kata Tsukuyomi, Makoto tidak kenapa-napa. Makoto sedang diri berjalan di tanah yang gersang menuju gunung tinggi yang dia lihat. Sudah 3 hari perjalanan dia lakukan. Dia tidak ada menemui manusia, hewan, ataupun makanan, sehingga kini perutnya keroncongan. Meski begitu, Makoto tetap melanjutkan perjalanannya, sampai ketika dia mendengar suara cewek minta tolong. Dengan sigap Makoto langsung menuju sumber suara. Dia pun terkejut, ternyata yang minta tolong adalah babi yang berpakaian yang mau dimakan anjing kepala 2. Makoto tidak peduli, dia tetap ingin menyelamatkan si cewek. Si anjing mencoba menyerang Makoto, tapi selalu bisa dihindari Makoto, sedangkan satu serangan Makoto langsung membuatnya mati. Makoto sendiri heran dengan kekuatannya. Di sisi lain, si cewek ketakutan. Ketika dia mau kabur, Makoto menghentikannya. Makoto bicara padanya, hal itu membuatnya kaget. Kenapa manusia bisa bicara dengannya? Makoto mengatakan dia sangat lembut dan baik. Namun si cewek tidak percaya. Setelah si cewek mempertimbangkan untuk lari atau melawan, tapi merasa itu mustahil, akhirnya dia pun menyerah. Makoto menanyakan di mana tempat tinggal manusia. Si cewek mengatakan tidak ada desa manusia di dekat sini. Ini adalah tanah tandus yang disebut ujung dunia. Si cewek memperkenalkan dirinya. Dia bernama Emma dari ras Highland Or. Ketika Makoto menanyakan tempat tinggal Emma, wajah Emma tampak sedih.
Emma memberitahukan dia akan dijadikan korban untuk Shin yang agung di gunung itu. Penyerahan korban akibat beberapa tahun terakhir, desa Emma diselimuti kabut tebal dan pertanian terganggu. Emma kemudian mengajak ke tempatnya dulu sebagai terima kasih. Melihat sifat Emma yang baik dan juga sopan, membuat Makoto ingin menyelamatkannya. Akhirnya Makoto makan juga. Di saat dia makan, Highland Orc berbisik-bisik mengenai wajah Makoto yang jelek. Waduh, katanya besar gede. Emma datang membawa makanan menggunakan sihir. Makoto terkejut, sihir benar-benar ada di sini. Emma pun juga heran Makoto tidak bisa sihir. Akhirnya, Emma mengajarkan sihir, mulai dari sihir dasar Brit yang bisa disebut kunci sihir. Setelah Emma menghafal mantranya, apinya keluar. Makoto mencoba dan langsung berhasil. Rito. Wah, tidak. Setelah mendengar arahan selanjutnya dari Emma, Makoto pun langsung mempraktekannya. Sobat. Ya, dah. Emma dibuat tercengang melihat seorang bisa mempelajari semudah ini. Emma pun jadi penasaran dengan level Makoto. Dia rasa pasti level 200. Namun saat dicek, level Makoto hanya 1. Paginya, saat Emma mengunjungi kamar Makoto, dia menemukan surat yang di dalamnya ucapan terima kasih dan memberitahu dia akan mengatasi Shin Agung. Saat ini Makoto sedang dalam perjalanan menuju Gunung Shin. Makoto mencoba kekuatannya terlebih dahulu. Dia sekarang bisa membuat api tanpa rapalan, bahkan bisa mengubah bentuk apinya. Target yang mau dia panah adalah gerbang yang dia lihat. Ya. Sampai di sana, Makoto melihat banyak iblis yang mati karena panahnya. Ada satu yang sekarang. Rupanya para iblis ini yang bikin ulah pada desa Highland Orc dengan memanfaatkan nama Shin agar Highland Orc mau bergabung dengan mereka. Mesti hampir mati, dia tertawa, karena Shin Agung pasti marah sarannya dihancurkan. Kabut pun muncul, dan inilah sosok yang namanya Shin itu. Shin mulai menyerang, dan semuanya bisa dihindari Makoto menggunakan kemampuan pemberian Tsukuyomi yang baru dia sadari, yang bernama Kai. Makoto menyerang balik dengan Brit api. Melihat hanya ini, Shin PD ini tidak akan melukainya. Namun yang terjadi di luar dugaannya. Wah. Dia terheran melihat tubuhnya yang kebal akan api bisa terluka oleh sihir dasar. Setelah itu Makoto menyerang dengan tangan kosong. Shin menggunakan kemampuan ilusi kenangan, membuat Makoto terjebak dengan masa lalunya yang diubah menjadi bahagia. Kenangan itu adalah di saat juniornya Deku Panah yang cantik bernama Nukumi Hasegawa menyatakan cinta padanya. Pernyataan cinta itu membuat Makoto terkejut, karena dia sendiri tahu kalau dirinya tidak tampan. Selain itu, dia lebih pendek dari Hasegawa. Sementara itu, Shin membaca ingatan Makoto. Dia jadi tahu Makoto berasal dari dunia lain. Kemudian dia sangat tertarik melihat drama kolosal atau drama sejarah. Kembali ke Makoto, bisa dia meminta tunggu. Hasegawa langsung mengajak mencobanya dulu dan cintai dirinya. Makoto tersadar kalau ini bukan yang sebenarnya. Karena pada saat itu, dia menolak dan membuat Hasegawa menangis. Makoto menggunakan Kai. Dia sudah mengerti kekuatannya ini, di mana dia bisa membuat area khusus yang berpusat padanya dan menciptakan efek khusus di dalamnya. Contohnya seperti dia bisa mengetahui lokasi target di dalam area tersebut, dan menggunakan penguat untuk menghancurkan kurungan ilusi. Shin pun dibuat terkejut dengan kekuatan Makoto, padahal selama ini dirinya tak terkalahkan. Ketika Makoto mau melampiaskan amarahnya, Shin malah menirukan tingkah anjing kecil, meminta redakan emosi Makoto. Setelah saling memperkenalkan diri, Shin mengajak buat kontra. Kontra adalah sihir khusus pengikat diri, yang bisa memberikan berbagai macam keuntungan seperti bertambah kuat. Shin bersumpah kalau ini tidak merugikan. Nita, kamu bertemu yoroshiku. Pertama Shin memulai dengan kontrak perjanjian, 50-50, tapi tidak bisa. Lalu 70-30, tetap saja tidak bisa. Akhirnya kontrak kembali 80-20, yang baru bisa. Sehingga Shin sama saja seperti pelayan Makoto sekarang. Namun Shin tidak mempermasalahkannya. Malahan dia tidak sabar apa yang akan tuannya lakukan ke depannya. Setelah itu Shin berubah menjadi manusia dengan pakaian kimono yang terbuka. Dengan gaya bicaranya seperti seorang samurai dahulu. Dewa aratamete yoroshiku. Waga arushi. Makoto-sama, samurai to itte hoshii desu na. Makoto mengatakan sebenarnya dia ingin naik ke punggung Shin yang berwujud naga saat melakukan perjalanan. Shin menjelaskan
Dalam kontrak kendali 80-20, makhluk yang lebih lemah yaitu dirinya akan memilih wujud makhluk yang lebih kuat. Sin kemudian mengatakan ingin memastikan sesuatu. Dia membuat kabut yang dia katakan di baliknya ada ruang dimensi yang dia kuasai dan hanya bisa dibuka dengan gerbang kabutnya. Inilah ruang dimensi itu. Supaya jelas kita sebut namanya Asora. Sin pun heran kenapa tempatnya jadi begini. Seharusnya dimensi di sini dipenuhi kegelapan yang sesuai dengan keinginannya. Tapi berubah seperti ini setelah membuat kontrak dengan Makoto. Lalu mereka menemukan buah keseme yang dikatakan Makoto buah yang sama dengan di dunia asalnya. Wow, korewa bini desla. Makoto melihat ke sekelilingnya. Ada banyak tanaman yang dia kenal. Saat menggunakan kai, ternyata tempat ini sangat luas. Di ujungnya ada dinding kabut yang membentang. Memikirkan tempat ini yang hanya bisa dibuka dengan kabut milik Sin, membuat Makoto yakin si Dewi Bat tidak bisa ikut campur di tempat ini. Maka dari itu, Makoto berencana membuat kota di sini. Keluar dari Asora untuk ke tempat Highland Orc, mereka langsung melihat Emma. Emma meminta Makoto jangan melawan Sin. Emma pun kebingungan setelah diceritakan semuanya. Sadarnya setelah Sin ngasih sisiknya yang lepas saat bertarung dan melihatkan auranya yang mencekam. Wah. Setelah itu mereka party di desanya Highland Orc. Paginya mereka menerima tawaran dari Sin untuk meninggalkan tanah gersang dan pindah ke tempat yang dikatakan Sin tempat sucinya. Makoto khawatir ada monster ganas yang menyerang, soalnya Sin menyatakan telah memasukkan beberapa makhluk hidup di sekitar sini. Tiba-tiba, ada Sin kecil yang mengatakan jangan khawatir, dia akan mengurusnya. Makoto terkejut menganggap bocil ini anaknya Sin. Sin memberitahukan kalau ini bukan anaknya, tapi serpihan dirinya. Lalu Sin memindahkan semua Highland Orc di sini, termasuk desanya ke Asora. Sehingga Highland Orc adalah ras pertama yang menghuni Asora. Sudah beberapa hari semenjak Highland Orc tinggal di Asora, mereka memulai pembangunan. Sementara Makoto latihan sihir, dia menguasai banyak elemen, mulai dari hibrid air, kegelapan, api, tanah, sampai petir. Makoto merasa paling cocok dengan elemen air, tapi tidak bisa membuat brid angin. Makoto bisa semaunya mengubah elemen dan membuatnya menjadi banyak. Di sela-sela latihan Makoto, Sin menonton drama sejarah lewat membaca ingatan Makoto. Tapi Sin merasa tidak nyaman menonton kalau Makoto tidak bisa bergerak. Waktu itu Sin pergi untuk mencari dan memikirkan cara membuat suatu media agar ingatan Makoto yang direkam bisa disimpan dan ditonton kapanpun. Ingatan Makoto yang direkam Sin terbuka dan melayang. Di sana ada ingatan tentang Azuma, wanita cantik ketua klub panah di sekolahnya. Makoto melihat ingatan tentang foto keluarganya yang diambil setiap tahun di depan pintu rumah. Memikirkan orang tuanya dari dunia ini membuat Makoto memiliki tujuan di dunia ini, yaitu menjelajah dunia ini sambil mencari tahu tentang kedua orang tuanya. Makoto melihat dua ori yang sedang membangun rumah buat Makoto dan Sin. Tapi mereka mengalami kendala menebang pohon besar yang keras. Makoto membantu menebangnya dengan mudah menggunakan pisau yang dia perkuat di area kai, lalu memperkuat diri. Dua ori ini sangat tercengang melihatnya. Makoto kemudian menyembuhkan luka salah satu or. Ornya pun tercengang lagi melihat Makoto yang bisa menyembuhkan tanpa sihir. Makoto pun senang dengan kekuatan yang dikasih Dewa Tsukuyomi. Makoto mencoba melukai tangannya untuk disembuhkan sendiri. Akan tetapi, Makoto tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tiba-tiba datang Sin, membawa seorang dwarf yang terluka. Sin mengatakan, ini bukan perbuatannya. Saat ini Asora diserang oleh makhluk yang unik. Sin melemparkan sisa makanan makhluk itu. Sin yang melihat tangan Makoto yang terluka, malah membuatnya tersenyum, mengatakan aroma darah Makoto bisa memikat makhluk itu ke sini. Dan ya, makhluk itu bisa masuk ke Asora. Sin kenal sama laba-laba hitam malapetaka yang memakan apapun itu. Sin tidak ingin bertarung, beralasan kalau tangannya sedang menggendong dwarf dan tidak memakai katana juga agar Makoto yang bertarung. Supaya dia bisa melihat seorang samurai di dalam ingatan Makoto yang menghabisi laba-laba. Sin menceritakan dia pernah bertarung melawannya, tapi laba-labanya pergi setelah terluka. Karena itu Makoto beranggap dia bisa menang setelah bisa memberikan luka tertentu. Namun setelah kakinya dipotong Makoto, kaki laba-laba itu langsung dengan cepat beregenerasi. Makoto kemudian menggunakan sihir api yang menurut pengetahuan laba-laba takut dengan api.
Bukannya kabur, si laba-laba malah menyukai diserang oleh Makoto, seperti masokis. Energi sihir Makoto tadi diseramnya untuk menyembuhkan diri. Dwarf yang sudah sadar, heran dengan Makoto, sebab senjata Elder Dwarf tak bisa melukai laba-laba, malah petaka itu. Shin yang baru mengetahui Dwarf ini adalah Elder Dwarf, membuatnya berpikir Dwarf ini layak diselamatkan. Makoto kali ini menyerang dengan banyak berit api, tapi tetap saja laba-laba beregenerasi. Tiba-tiba Makoto kena tusuk sama laba-labanya, lalu menghisap darah Makoto. Makoto pun marah. Makoto kemudian menggunakan rentetan serangan berit yang dipusatkan. Serangan ini dikatakan akan terus berjalan sampai energi sihir habis. Setelah itu Makoto memakai panah air. Makoto yang kehabisan stamina akhirnya pingsan. Di sisi lain, si laba-laba malapetaka masih bisa meregenerasi tubuhnya. Dia kemudian menarik Makoto ke dekatnya dengan jaringnya. Shin mengira Makoto mau dimakan. Namun rupanya, si laba-laba hanya memeluk Makoto. Sihir yang ditembakkan Makoto tadi terasa lezat baginya. Shin mau bicara, namun si laba-laba langsung mengatakan tidak akan melepaskan Makoto. Shin menceritakan hubungannya dengan Makoto. Shin memanfaatkan rasa suka laba-laba bencana terhadap Makoto dengan mengajak menjalin kontrak dengan Makoto. Karena level laba-labanya setara dengan Shin, jadi bentuk kontraknya sama. Setelah itu laba-laba hitam malapetaka berubah menjadi manusia. Singkat cerita, Makoto tersadar, di sampingnya ada laba-laba bencana berwujud manusia. Dia kemudian menceritakan apa yang terjadi, mulai dari Makoto yang disembuhkan sampai ke dirinya. Shin dan Dwarf yang dia selamatkan datang. Makoto marah sama Shin yang seenaknya membuat kontrak. Shin memperkenalkan si Dwarf. Dia dari ras Dwarf yang dapat sebutan Elder, namanya Beren. Beren berterima kasih ke Makoto. Berkat Makoto desanya terlepas dari bahaya yang disebabkan laba-laba hitam malapetaka. Beren kemudian meminta menerima rasnya tinggal di desa ini. Saat Makoto menerimanya, Shin yang sudah merencanakan hal ini langsung meminta syarat, di mana Dwarf harus membantu membangun kota, menyediakan persenjataan, membayar pajak, dan harus mengakui Makoto sebagai penguasa di sini. Shin lalu ngasih sisiknya, melediri, Beren yakin rasnya bakal nurut. Setelah itu, untuk mencari jejak orang tuanya, Makoto tiap hari dalam beberapa jam keluar dari Asora dan mencari di mana kota manusia. Akhirnya Makoto melihat satu desa manusia. Sebelum Makoto ke sana, Shin datang lewat gerbang kebunnya, mengatakan dia memiliki permintaan, karena ada masalah penting. Rupanya itu meminta segera dikasih nama. Pertama Makoto tidak bisa memikirkan satupun nama. Setelah memikirkannya, Makoto memberi nama Shin adalah Tomoe, nama prajurit wanita terberani yang Makoto tahu. Tomoe senang dikasih nama pemberian Makoto. Diberikan nama membuat kekuatan Tomoe meningkat, terlihat dari tubuhnya yang mengeluarkan sinar. Kemudian nama si cewek laba-laba. Makoto memikirkan selama ini si laba-laba selalu kelaparan, tapi sekarang sudah terpuaskan, jadi memulai dari nol. Maka dari itu Makoto memberikannya nama Mio, nama dari huruf, muncul dari nol, dan atribut air yang paling Makoto kuasai. Setelah itu diadakan pertemuan dengan penduduk Asora, yang terdiri dari 4 ras. Watashi no koto wa Mio to yobinasai, yoi ka omae tatsu. Kore yori watashi no koto wa Tomoe to yobu youni. Pertemuan ini pertama menentukan nama panggilan untuk Makoto penguasa Asora, yang dilakukan pemungutan suara. Yang terpilih adalah Wakasama atau bahasa kitanya Tuan Muda. Watashi de onegaishimasu. Wah, omae na. Makoto jadi tidak bisa membantah, melihat dari antusias para penduduk Asora. Setelah itu, menyapa ras baru yang tinggal di sini. Pertama, Elder Dwarf yang diwakilkan oleh kepala desa mereka yang bernama El. Selanjutnya pengikut Tomoe, ras yang bernama Miss Lizard. Mereka adalah ras yang kuat, yang memiliki atribut air dan udara. Lalu pengikut Mio, ras Alke. Mereka awalnya juga sama seperti Mio yang tidak bisa menahan lapar. Tapi setelah menerima esensi dari Makoto, mereka sadar, dan juga memiliki kemampuan regenerasi.
Setelah menyambut mereka, Makoto menyerahkan urusan yang di sini pada Mio dan Tomoe. Setelah itu, Makoto pergi ke desa yang dia lihat sebelumnya. Dia bertemu dengan satu cewek manusia. Setelah disapa Makoto, cewek itu malah takut melihat Makoto, menganggap Makoto monster, maka dari itu dia pun kabur. Makoto terpatung. Pikirannya tidak bisa mencerna melihat manusia teriak dan lari darinya. Makoto berpikir, mungkin karena ada monster di belakangnya, agak inaishi. Makoto berjalan mendekat ke desa manusia sambil memikirkan kenapa si cewek tadi itu lari darinya. Sampai di depan desa, para petualang sudah bersiap siaga seperti mau bertempur. Makoto mengatakan dia ingin masuk ke kota. Namun bahasa Makoto tidak dimengerti manusia. Di sisi lain, Makoto juga tidak mengerti apa yang dikatakan para manusia ini. Makoto pun mengerti ini yang dimaksud oleh si Dewi Bak, membuatnya tidak bisa memahami bahasa manusia. Makoto pulang ke Asura dengan keadaan yang drop. Dia pun menceritakan apa yang terjadi. Emma mengatakan bahasa yang dipakai manusia dinamakan kelaziman, karena manusia adalah ras yang paling makmur di dunia ini. Makoto menanyakan apakah Tomoe dan yang lain bisa bahasa manusia. Agak masalah? Iyo mate. Tomoe memberitahu masalahnya bukan hanya pada komunikasi, tapi juga pada energi sihir yang dipancarkan Makoto. Energi sihir itu meluap luas sampai bisa mendistorsi sekitar. Makanya pada manusia yang melihat Makoto, seperti melihat beberapa raja iblis. Emma memberitahu, energi sihir bisa ditekan dengan cara merasakan energi sihir, lalu bayangkan seperti menutupnya. Mau mas. Meski dengan masalah ini, Makoto bertekad mengatasi masalah yang dia anggap tantangan. Pertama dia ingin menguasai bahasa kelaziman, lalu ingin mempunyai alat yang bisa menekan energi sihirnya, dan punya topeng. 1 minggu setelahnya, Makoto bisa belajar baca tulis bahasa manusia, namun Makoto tidak bisa menggunakannya dalam bicara. Setelah 1 bulan, Makoto juga masih belum bisa menggunakan bahasa manusia. Tapi dia menemukan ide berkomunikasi dengan manusia menggunakan tulisan yang dia visualkan. Rugui, Elden Dwarf yang bertugas membuat alat untuk menekan energi Makoto, akhirnya berhasil membuatnya setelah beberapa kali percobaan berakhir gagal. Alat yang dia buat berbentuk cincin yang dia namakan Draupnir. Alat ini bisa menyerap energi sihir dan mengompresnya, tapi memiliki batasan dalam menyimpan energi sihir. Setelah semua persiapan selesai, Makoto bersama Tomoe dan Mio berangkat ke desa manusia. Mereka masuk ke desa manusia yang bernama Zetsuya. Makoto menyamar sebagai pedagang yang bernama Kuzunoha dari perusahaan dagang Kuzunoha. Makoto heran semua manusia di desa ini terlihat cantik dan tampan. Namun bagi Mio dan Tomoe, mereka terlihat rata-rata. Mereka pergi ke kuil petualang. Si resepsionisnya menganggap Makoto mencurigakan. Tapi setelah dapat tekanan dari Tomoe dan Mio yang mengatakan Makoto pewaris perusahaan dagang, jadi dia tidak berkutik. Lalu dia mulai bicara mengenai kuilnya. Kuil di sini menawarkan berbagai macam pekerjaan untuk petualang. Pekerjaan diurutkan berdasarkan tingkat kesulitan. Semua orang akan mulai dari rank E. Kemudian dia mengatakan dia kira Makoto sudah mendaftar di kuil dagang karena pewaris dari perusahaan dagang. Makoto beralasan kalau dia kehilangan kartu anggotanya. Diberitahukan petualang dengan rank tertinggi di kota ini adalah Mil S, rank SS, level 444. Kemudian semua orang terkejut melihat level Tomoe yang mencapai 1320, dan Mio levelnya 1500. Setelah itu mereka mendapat kartu petualang. Tomoe sedikit tidak terima levelnya berada di bawah Mio. Tomoe menanyakan siapa petualang yang memiliki level tinggi lainnya. Si resepsionis mengatakan, petualang ini berada di rank SSS, dengan level 920, namanya Sofia Burger, sang pembunuh naga. Mendengar itu Tomoe menanyakan naga apa yang dia bunuh. Dikatakan kalau naga itu yang bersarang di kekaisaran, naga superior bernama Lancer. Makoto juga tes levelnya dengan gulungan, ternyata levelnya masih level 1 dan rank E. Hal itu membuat orang menatapnya dengan tatapan merendahkan. Mereka menganggap Makoto hanya mengandalkan bawahannya saja. Setelah itu mereka pergi ke penginapan. Pertama penjaga penginapan memberikan harga yang tinggi, tapi dia menurunkan harganya setelah ditakuti oleh Tomoe. Di kamar penginapan, mereka membicarakan harga barang di desa ini yang tidak wajar. Keanehan ini membuat Tomoe bersemangat. Makoto dan bawahannya menyadari dari tadi ada yang mengikuti. Makoto mengajak Mio pergi makan,
sementara menyuruh Tomoe jaga barang. Malam hari, saat Tomoe menjaga barang, orang-orang yang mengikuti mereka tadi memulai aksinya. Sementara itu, Mio bersenang-senang makan bersama Makoto. Mereka ditemui gadis kecil yang mengatakan ingin meminta sesuatu. Makoto membawanya ke penginapannya. Gadis kecil ini bernama Rinon. Dia menceritakan dia hanya berdua dengan kakaknya, datang ke sini untuk menetap sementara, tapi kakaknya menghilang sebulan yang lalu. Di luar penginapan, Tomoe menghabisi orang yang mau merampok. Meski Tomoe sudah menahan diri, tetap saja kekuatannya masih terlalu besar. Satu orang hanya dibuat pingsan oleh Tomoe untuk diinterogasi. Tomoe membawanya ke Makoto, tapi Makoto memarahi Tomoe yang dianggap main hakim sendiri. Rinon yang habis mandi mendatangi Makoto. Dia melihatkan gambar kakaknya. Makoto terdiam melihat gambar itu. Setelah Rinon pergi ke kamarnya, Makoto memeriksa ingatan tahanan yang dibawa Tomoe. Dari ingatannya, komplotan wanita ini adalah orang-orang dari guild petualang yang terkait dengan masalah Rinon. Makoto menyuruh Tomoe dan Mio segera pergi ke tempat mereka. Mio dan Tomoe menanyakan kenapa buru-buru. Sorot mata Makoto terlihat berbeda. Makoto meminta Mio dan Tomoe yang pergi, karena Makoto merasa kalau dia ke sana, pikirannya tidak bisa tenang, karena kakaknya Rinon terlihat sangat mirip dengan Hasegawa. Tomoe dan Mio menyadari Makoto yang selalu baik dan tenang, jadi terlihat aneh setelah membahas cewek yang ada di gambar itu. Sementara Tomoe dan Mio mengurus tentang kakaknya Rinon, Makoto pergi bersama Rinon ke tempat dagang untuk menjual barang. Rinon teringat dengan kakaknya yang kembali pulang dengan keadaan luka-luka. Dia mengatakan mencari resort gagal, meminta Rinon kembali ke Shige sendirian, sedangkan dia di sini ingin melunasi hutang dulu. Beberapa hari setelah itu, Rinon hanya memiliki 2 koin perunggu saja. Lalu dia mendengar pembicaraan tentang kakaknya yang dijadikan alat dan diketahui memiliki adik. Ketika Rinon mau lari, dia dihadang satu petualang. Saat ini kakaknya Rinon disekap di ruang bawah tanah. Keadaannya sekarang tambah buruk. Diceritakan dia dari keluarga petualang. Salah satu anggota keluarganya kalah melawan monster yang kuat dan kehilangan pedang pendek pusaka keluarga. Untuk mengendalikan nama baik keluarganya yang hilang, dia dan adiknya pergi mencari benda itu. Namun sekarang berakhir seperti ini. Dia merasa sekarang sudah tidak sanggup lagi, hanya bisa meminta maaf dalam hati ke adiknya. Mio dan Tomoe sampai di tempatnya. Mio menemukan kondisi tidak normal di tubuh cewek itu, sehingga dia bisa bergerak lagi. Di saat mereka keluar ruangan, petualang terkuat di desa ini, Mel S. sudah menanti. Dia adalah dalang masalah yang menimpa Rinon dan Toa, dan dia juga pemimpin dari kelompok jahat di desa ini. Berpindah ke Makoto, saat ini telah selesai menjual buah-buahan dari Asura, dan sudah kembali ke penginapan. Rinon yang melihat ada salah satu komplotan pencuri, jadi pergi menemuinya. Beralasan ke Makoto kalau dia ingin mengambil barang yang dia lupakan di rumahnya. Makoto menggunakan kainnya, melihat Rinon. Rinon terpaksa melapor isi dagangan Makoto, yaitu buah aneh yang belum pernah dia lihat, dan menjual seharga 500 emas. Rinon disuruh curi uang itu. Jika ingin melunasi utang kakak Rinon, sekaligus kakaknya akan dilepaskan. Kembali ke tempatnya Mio dan Tomoe. Si Mil S sedikit tidak menyangka Toa yang dia buat tidak bisa bergerak sekarang terlihat biasa saja. Bawahannya kemudian datang. Mereka pada yakin Mio dan Tomoe melakukan pemalsuan level. Karena level lebih dari 1000 itu mereka anggap mustahil. Pertama, Mio mengajak Tomoe dan Mio bergabung dengan kelompoknya. Dia menjanjikan uang dan kebenaran bisa diraih. Mio dan Tomoe langsung menolak mentah-mentah. Hal itu membuat Mio mengatakan hal yang buruk tentang Makoto. Tentunya, itu membuat Tomoe dan Mio marah. Rupanya Mio punya item penghalang anti-sihir dan fisik yang kuat. Melihat itu, Toa merasa putus asa. Tapi bagi Tomoe dan Mio, ini bukanlah masalah. Malah mereka berlomba siapa yang akan menghabisi paling banyak. Kehancuran melebar ke tempat lain, karena Mio dan Tomoe merasa tempat ini sedikit sempit. Toa merasa ini seperti mimpi saja.
Mio S yang wajahnya penuh lebam masih saja tidak mau menyerah. Dia mengancam akan membunuh Toa jika Mio dan Tomoe bergerak. Tapi ya Mio dan Tomoe tidak peduli. Setelah itu, Mio dan Tomoe malah berselisih siapa yang paling banyak menghabisi musuh, sampai membuat desa ini tidak berbentuk lagi. Toa dan beberapa petualang yang disekap kelompok Mills tidak bisa menghentikan Mio dan Tomoe. Mereka hanya tercengang ketakutan. Setelah itu, Rinon akhirnya bertemu dengan kakaknya. Di penginapan, Toa berterima kasih, namun karena masih takut, bicaranya jadi gagap. Melihat secara langsung orangnya, menurut Makoto memang mirip dengan Hasegawa, yang beda hanya warna rambutnya saja. Setelah Toa dan Rinon tidur karena kecapean, Makoto menghukum Mio dan Tomoe atas apa yang terjadi pada kota ini. Esoknya, mereka pergi ke kota Shige bersama beberapa petualang yang disekap kelompok Mills. Sebelum itu, mereka singgah dulu di kuil petualang. Cowok yang bernama Hazal ini menceritakan Setsuya hancur diserang monster. Penduduk berhasil melarikan diri, dan monster itu dikalahkan oleh Tomoe dan Mio yang levelnya di atas 1000. Hazal tidak berbohong, hanya saja ingatannya berserta orang-orang di Setsuya kecuali Rinon dan Toa dirubah sama Tomoe. Si resepsionis baru mendengar ada petualang baru dengan level lebih dari 1000. Dia yakin informasi dari guild petualang di Zetsuya pasti sudah hancur sebelum dibagikan. Maka dari itu dia menyuruh daftar ulang di Shige. Makoto merasa hal ini merepotkan. Dia menganggap ini kesalahan Tomoe yang iri dengan perbedaan level dengan Mio. Maka dari itu Makoto menyuruh Tomoe mencari ketenangan. Makoto menceritakan semurid di zaman dulu pernah mengembara ke tanah keras sendirian untuk mengasah keterampilan mereka. Tomoe berpikir, jika dia melakukan itu, levelnya akan di atas Mio, dan dia akan dipuji Makoto. Tomoe pun izin pergi mencari ketenangan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Makoto mendeteksi ada monster serangga. Dia menyuruh Mio membereskannya. Mio pun mendapat pujian dari para petualang. Toa izin mengambil material monster yang dikalahkan. Awalnya Makoto mengajak langsung pergi saja, tapi dia tidak berdaya melihat tatapan penuh harap Toa dan opanya. Mio dan Rinon pun mengarahkan tatapan tajam padanya. Singkat cerita mereka hampir sampai di Shige. Kali ini mereka menemukan Ruby A dalam perjalanan. Monster yang dikatakan langka. Sebenarnya Makoto ingin menyerahkannya ke kelompok petualang, tapi mereka langsung pesimis akan dikalahkan. Makoto pun jadi meminta lagi ke Mio. Tapi karena para petualang meminta jangan hancurkan kepala, sayap, dan berikan kerusakan seminimal mungkin, Mio pun jadi enggan melakukannya. Pada akhirnya Makoto turun tangan. Awalnya para petualang meremehkan Makoto yang hanya level 1. Tapi setelah Makoto berhasil mengumpulkan Ruby A tepat di titik lemahnya yang sulit diincar, membuat mereka langsung tercengang. Mereka pun sampai di Shige. Makoto membuat lagi kartu petualangnya. Makoto melihat daftar permintaan. Di papan misi rank khusus, terdapat misi rank S, di mana perusahaan dagang Rembrandt mencari mata Ruby A. Makoto pun senang melihatnya. Lalu Makoto membagi material monster yang dikalahkan selama perjalanan dengan Toa dan yang lain. Makoto hanya mengambil satu dari setiap material monster dan 12 mata Ruby A. Saat waktunya berpisah, wajah mereka tampak lesu. Makoto mengerti ini semacam efek kehilangan. Makoto pun mengajak mereka merayakan akhir perjalanan dengan makan bersama. Mereka langsung setuju dan terlihat senang. Toa mengatakan dia akan mencari tempatnya. Nanti dia hubungi. Toa mengajak tukeran kontak kartu guild yang memiliki teknologi yang terbilang canggih. Konten yang disajikan kartunya berbeda tergantung dengan rank seseorang, tapi apapun ranknya masih bisa berkomunikasi lewat kartu. Selain itu, kartu ini dilengkapi dengan map, informasi monster, dan beberapa konten berbayar. Singkatnya, pesta mereka diadakan di restoran daging. Mari kita perkenalkan para petualang yang bersama Makoto. Mulai dari cewek ini yang bernama Loisa, dari ras elf, jobnya Blaze Banner, rank Amin, level 108. Hazal, jobnya Alchemy Master, rank B+, level 114. Ranina, ras Dwarf, jobnya Priest Knight, rank B+, level 122. Dan Toa, jobnya Dark Thief, rank A, level 125. Lalu Toa yang mengetahui Makoto mengambil permintaan dari perusahaan dagang Rembrandt, memberitahu perusahaan itu rumornya selalu mendatangkan masalah. Setelah itu Makoto dan Mio pergi ke penginapan. Karena ada 2 tempat tidur,
Mio sempat ingin menghancurkan satunya agar bisa tidur bersama Makoto. Tapi keburu Makoto datang. Berdua dengan Makoto dalam satu kamar membuat Mio salah tingkah. Dia mengira Makoto akan mengajaknya melakukan hubungan dewasa, namun Makoto malah langsung tidur. Makoto dan Mio kembali ke Asura melalui gerbang kabut yang sudah bisa dibawa Makoto. Di sana mereka disambut Tomoe no Buntai dan Emma. Okarinasai mate. Emma melaporkan situasi masing-masing ras di sini. Aoki akan menetap di pegunungan. Or dan Miss Lizard membantu pembangunannya. Miss Lizard membuat lahan pertanian dan menjaga desa. Rob mengerjakan konstruksi dan perbaikan, serta membuat peralatan buat Makoto. Lalu tugas utama Or yang dibantu ras lainnya adalah membangun tempat tinggal Makoto. Struktur bangunannya mengandalkan ingatan Makoto yang disimpan Tomoe. Kemudian datang, dia tidak memakai tongkat lagi, dia menggunakan alat bantu berjalan. Menunjukkan armor yang dibuat para dwarf untuk Makoto, namun Makoto mengatakan dia tidak bodoh. Makoto melihat mantel yang membuatnya tertarik, yang dibuat oleh Rugui. Rugui memberitahukan, mantel ini bisa menyerap energi sihir seperti Draupnir. Makoto langsung memakainya. Mantel ini juga bisa berubah menjadi warna merah. Saat berwarna merah akan memprioritaskan pergerakan. Makoto pun langsung mempraktekannya. Hentikan tubuhnya. Tapi kapasitas penyimpanan energi sihirnya masih belum besar, sehingga menjadi robek. Rugui pun bersemangat ingin membuat jadi tak lama. Lalu Mio membawa 4 Aoki yang telah bisa bertransformasi menjadi manusia. Mereka itu Minato, Hakuto, Akina, dan Haruna. Mereka melihatkan bahan di Asura yang mengandung racun. Makoto mengetahui di Asura kandungan racunnya lebih kuat, yang bisa membuat orang yang memakannya langsung mati dengan sekali gigit saja. Makoto pergi ke Sigil sendirian, menuju perusahaan dagang Rembrandt. Di sana dia disambut pelayan yang bernama Morris. Morris membawa Makoto ke tempat majikannya, Patrick Rembrandt, pemilik perusahaan dagang Rembrandt. Makoto memberitahu dia rank E, level 1. Pekerjaan mencari Rubui A adalah pekerjaan pertamanya. Dia ingin membuat bisnis perdagangan dan bergabung dengan guild pedagang. Mendengar itu, Rembrandt menganggap remeh. Dia pun mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dia pun langsung tercengang setelah Makoto melihatkan mata Rubui A yang utuh, yang akhirnya dia meminta maaf dan sikapnya jadi lunak. Makoto menanyakan untuk apa material ini. Rembrandt menjelaskan kalau dia membutuhkan ini untuk membuat obat ajaib serbaguna yang bernama Ambrosia untuk menyembuhkan anak dan istrinya yang kena kutukan level 8. Yang memberikan kutukan memang sudah tertangkap, tapi dia tidak memberitahukan sampai akhir informasi selain level kutukannya. Makoto mengatakan dia ingin membantu membuat obatnya dengan temannya yang seorang alchemy master. Rembrandt pun senang, mengatakan akhirnya dia bisa mengambil satu langkah. Satu langkah yang dia maksud karena 2 mata Rubui A untuk 1 orang. Mendengar itu, Makoto langsung mengeluarkan 4 mata Rubui A lagi. Sebab selesai di tempatnya Rembrandt, Makoto menuju guild pedagang untuk mendaftar. Namun untuk menjadi anggota guild pedagang harus lulus dalam 2 ujian. Awalnya Makoto diremehkan oleh resepsionisnya dan orang yang memberikan ujian, karena tes tertulisnya sangat sulit. Namun Makoto yang hanya sebentar menghafal langsung mendapat ujian yang sempurna, bahkan hanya dia kerjakan dalam waktu yang singkat. Ujian lainnya adalah mencari 4 material dari monster sekitar level 50. Makoto berpikir, Toa dan yang lain yang levelnya sudah tinggi tidak bisa melawan beberapa monster dalam perjalanan. Makoto pun jadi beranggap monster tersebut levelnya tinggi. Maka dari itu Makoto mengeluarkan 4 material monster tersebut sebagai ganti 4 material yang disuruh. Penguji ini langsung dibuat menganga. Akhirnya Makoto lulus dengan nilai sempurna, namun kartu guildnya baru bisa diambil besok. Sementara itu, Tomoe sedang melakukan leveling membunuh monster berlevel tinggi. Tomoe membawa 1 monster kepiting yang ukuran sangat besar ke Asura untuk direbus. Setelah itu dia makan bersama para warga Asura. 1 Or datang, mengabarkan Mio baru saja memasuki brankas ingatan dan melihat 1 demi 1 ingatan Makoto. Tomoe langsung tercengang, anggapannya Mio akan memakan media yang di dalamnya terdapat drama sejarah yang pernah dia lihat. Tomoe pun langsung ke sana, namun di sana Mio malah tampak bekerja. Rupanya ini rencana dari Emma agar Tomoe yang tidak bisa dihubungi ke sini untuk membantu menerjemahkan ingatan Makoto. Emma mengancam
akan melaporkan Tomoe yang diam-diam kembali ke Asura dan makan kepiting ke Makoto jika tidak membantu. Di kebun, selesai memanen buah, Tomoe no Buntai diam-diam memakan satu buah. Kora, nan? Wata-sama, kore wa tsumami de wa daku akumada azumi desu. Makoto mengatakan, dia cuma bercanda. Dia kesini juga untuk makan diam-diam. Tomoe no Buntai mengatakan dia merasa malu karena hasil panennya sedikit yang disebabkan oleh cuaca akhir-akhir ini yang sedang tidak menentu. Makoto merasa harus menangani masalah ini, karena itu bisa mempengaruhi bisnisnya. Lalu Makoto menanyakan proyek kota kabut. Tomoe no Buntai mengatakan proyeknya memang sudah dimulai, tapi masih banyak yang belum mengerti. Proyek kota kabut awalnya bermula dari kekhawatiran Makoto ya jika dia membawa barang aneh dari Asura, mungkin akan membuatnya terlibat masalah. Maka dari itu kota kabut dibuat Makoto untuk menarik para petualang. Pertama, membuat para petualang tersesat di Asura, lalu membuat mereka kembali dengan membawa beberapa barang. Setelah itu orang tersebut akan menyebar rumor yang baik tentang kota kabut. Dengan begitu, bisnis Makoto bisa berjalan lancar. Dekiteru? Shitsurei Waka, kaha. Tiba-tiba Tomoe menghubungi lewat telepati. Dia teriak meminta Makoto kembali ke berangkas ingatan. Mio saat ini bikin masalah. Makoto sampai di tempat, melihat Tomoe dan Mio yang lagi bertengkar tentang masalah ingatan Makoto. Mio meminta lanjutkan rekaman ingatan Makoto, tapi Tomoe yang merasa dijadikan alat tidak mau ngasih. Selain itu, dia belum merekamnya di tablet kristal. Karena itu, Mio mengancam akan memakan tablet kristal yang berisi drama sejarah. Makoto melihat rekaman apa yang membuat Mio tertarik, ternyata itu anime. Setelah menyelesaikan masalah ini, Makoto kembali ke penginapan di Shige bersama Tomoe dan Mio. Karena kamar ini hanya ada 2 tempat tidur, Makoto meminta salah satunya mengalah, namun mereka malah menggoda Makoto. Shikakete miru kano? Dewa, dozo tsukina hou. Makoto memilih mengalah, mengatakan dia akan tidur di sofa saja. Besoknya, Makoto pergi bersama Hazal ke rumah Rembrandt. Hazal yang baru tahu ini kediaman Rembrandt membuatnya tegang. Dia takut kalau gagal, karena Hazal tahu Rembrandt orang yang paling berpengaruh di Shige. Setelah 1 botol obat ambrosia telah selesai, Morris langsung mengantarkannya ke majikannya. Beberapa saat setelah itu, 2 ambrosia selesai dibuat. Hazal yang memegang asal, membuat botol itu terlepas dari tangannya setelah terkejut dengan Morris yang datang teriak memanggil Makoto. Untungnya Makoto bisa menyelamatkan keduanya. Ya. Lalu Makoto menanyakan ada apa ke Morris. Ternyata itu karena tangan Rembrandt terluka saat mau meminumkan ambrosia ke istrinya. Rembrandt mengatakan biasanya tidak ada penolakan seperti ini. Hazal memberitahu, itu bukan penolakan, melainkan penghalang yang ditanamkan ke dalam penyakit kutukan untuk mencegah yang diberikan kutukan diberi obat. Rembrandt merasa putus asa. Awalnya dia senang kutukan akan berakhir hari ini, tapi malah ada informasi seperti ini. Rembrandt memberitahu istrinya sekarang semakin parah. Dia menceritakan cahaya, terus mengamuk, rambutnya rontok semua. Pipinya cekung, dan matanya menjadi merah. Makoto pun merasa iba, akhirnya dia menawarkan bantuan. Awalnya Rembrandt meragukan Makoto yang hanya level 1, tapi Hazal maupun Morris menceritakan kehebatan Makoto. Makoto pergi ke tempat istri Rembrandt. Karena tidak bisa asal melukai, Makoto menggunakan kemampuan judo yang diajarkan kakaknya untuk menahan pergerakan istri Rembrandt yang bernama Lisa. Selanjutnya, 2 putri Rembrandt. Rembrandt sangat berterima kasih pada Makoto. Keluar dari kediaman Rembrandt, dia langsung disambut Tomoe dan Mio. Mio mengatakan ada sesuatu yang mengganggu pikiran Tomoe. Tiba-tiba mereka diserang. Mereka ini langsung tercengang melihatnya. Mereka lah yang dikatakan Mio mengganggu pikiran Tomoe. Tomoe menceritakan mereka telah mengikuti kita beberapa hari ini. Pemimpin mereka merupakan petualang nomor 1 di Shige bernama Lime Latte. Dia kemudian memanggil kawanannya yang jumlahnya 20 orang. Sama seperti Mio S, dia juga mengajak Mio dan Tomoe bergabung dengan kelompoknya. Mio menanyakan mau dibayar berapa. Lai menawarkan 10 koin emas, dengan begitu Mio tidak ikut campur. Lalu Makoto dan Tomoe dikepung. Ternyata Mio yang memilih tidak ikut campur karena dibinta Makoto. Makoto takutnya kalau Mio dan Tomoe bersama, takutnya Shige akan jadi seperti Zetsuya. Di sisi Tomoe, dia malah bersemangat dengan situasi ini.
Makoto pun meminta jangan terlalu berlebihan. Lime mengatakan dia melakukan ini karena Makoto terlibat dengan Rembrandt. Mendengar itu Makoto meminta Tomoe jangan sampai membunuh mereka. Sekarang tersisa hanya mereka berdua ini. Satu orang mau kabur menggunakan sihir teleportasi. Makoto langsung menggagalkannya. Sedangkan Lime yang sudah membanggakan dirinya yang seorang petualang nomor 1 CG dengan mudah dilumpuhkan Tomoe. Lime teringat dengan anak-anak di panti yang entah apa yang terjadi pada mereka kalau dirinya tidak ada. Tomoe melihat hal itu. Lime memohon ampuni nyawanya dan mengaku dia telah bersalah atas menidurkan perempuan di keluarga Rembrandt. Makoto menanyakan bukankah itu kutukan mematikan. Mendengar itu Lime malah terkejut. Dia menjelaskan lagi kalau dia hanya menidurkan mereka dengan kutukan. Makoto meminta penjelasannya. Lime menjelaskan awal mulanya. Dimulai beberapa bulan yang lalu, di bar dia bertemu dengan kakek-kakek. Kakek itu menceritakan petualang yang dibenci Rembrandt menjadi kesusahan mendapat pekerjaan, dan akhirnya menderita. Ada juga yang mati karena itu. Si kakek juga menceritakan kemarin ini ada petualang dari panti yang terbunuh. Mendengar itu, Lime semakin benci sama Rembrandt. Memanfaatkan rasa benci Lime itu, dia mengajak kerjasama memberikan kutukan tidur ke keluarga Rembrandt agar Rembrandt mempertimbangkan tindakannya. Lime setuju karena kutukan itu tidak mengancam nyawa. Dan begitu kakek pengutuk itu tertangkap, Lime tidak punya pilihan untuk mundur. Dari ingatan yang dilihat Tomoe, Lime tidak berbohong sedikitpun. Makoto mengerti situasinya, dia pun melepaskan Lime beserta teman-temannya. Tapi sebelum dia pergi, Mio meminta bayaran 10 koin emas yang dijanjikan tadi. Saat dia mau ngasih, Mio mengambil semuanya. Mio mengatakan, plus bunganya. Lime yang tidak bisa melawan terpaksa nurut saja. Setelah kejadian itu, Lime meminta maaf ke Rembrandt. Morris menyarankan tuannya untuk meminta bayaran nyawa. Namun karena istrinya dan putrinya sudah sembuh, ditambah menghormati Makoto, Rembrandt menerima permintaan maaf Lime. Tapi pekerjaan Lime sebagai petualang akan dia batasi. Lime menerimanya, soalnya dia sudah memutuskan untuk berhenti jadi petualang. Lime sudah memotong rambutnya, dia melihat dari jauh panti yang dia lindungi, dan karena panti inilah dia terlibat masalah dengan Rembrandt. Tomoe menghampirinya. Tomoe sudah melihat niat baik Lime. Sebagai ganti merusak pedang Lime, Tomoe memberikan katana yang ditempa oleh Elder Draft. Tomoe mempekerjakan Lime sebagai mata-matanya. Tomoe memberikan bayaran di muka yang sangat banyak dan berjanji akan melindungi panti ini. Atas hal itu, Lime setuju. Makoto dan bawahannya kembali ke Asura. Saat ini tengah makan bersama bawahannya. Emma menceritakan ada masalah di sini terkait Makoto, Mio, dan Tomoe, yaitu para prajurit di sini kehilangan kepercayaan diri setelah berlatih dengan mereka bertiga, terutama dengan Makoto yang tidak bisa mereka dekati. Setelah itu Makoto dan Mio pergi ke tempat para Or, sedangkan Tomoe ke tempat Miss Lizard. Setelah mengecek, Tomoe melaporkan situasi Miss Lizard sama dengan Or. Kekuatan mereka bahkan tidak sampai 10% yang diharapkan Tomoe. Emma memberitahukan setiap ras merahasiakan taktik mereka. Mendengar itu, Makoto mengatakan jika ada Or yang menirukan teknik Lizardman ataupun sebaliknya, maka akan menarik. Hal itu membuat Tomoe menemukan ide. Setelah itu Or dan Lizardman dikumpulkan di sebuah arena untuk mengukur kemampuan mereka. Tomoe memberitakan prajurit terkuat masing-masing ras harus bertarung di sini dan menunjukkan kekuatannya. Ninstiorita to daisho. Ini. Dewa. Highland ke daisho. Agares. Pertarungan pun dimulai. Hajime. Pertarungan dimenangkan oleh Agares dari Highland Or. Kembali. Shosha. Highland Wolf. Agares. Meski kekuatan mereka sangat besar, sampai membuat arena hancur. Namun Tomoe mengatakan dia kecewa dengan kekuatan mereka. Dan Tomoe memarahi mereka, sampai bilang mereka hanya sampah. Mereka terdiam, merenungkan perkataan Tomoe. Lalu Tomoe menyuruh mereka setiap seminggu, mereka harus ikut dalam pertarungan individu. Di sana kekuatan akan dinilai dan diberi peringkat. Tomoe mengatakan kebocoran taktik itu hanya pemikiran bodoh bagi yang belum cukup kuat, jadi buang pemikiran itu. Tomoe menambahkan, prajurit berperingkat tinggi akan dapat kehormatan. Makoto mengatakan kata-kata Tomoe itu benar, dan mengatakan kalian memiliki potensi. Mereka semua pun jadi termotivasi. Setelah itu, Mio dan Tomoe mendaftar lagi di guild petualang.
Mio masih level 1500, sedangkan Tomoe naik 20 menjadi 1340. Tomoe pun jadi draw. Lalu si resepsionis mengatakan ada permintaan khusus untuk Kuzunoha dan kelompoknya. Saat ini banyak petualang unggul Shige yang mundur, dan banyak yang terluka. Jadi saat ini Shige kekurangan petualang. Maka dari itu, dia meminta Makoto dan kelompoknya melatih para petualang agar menjadi pengganti petualang unggul Shige lain. Makoto merasa sedikit bersalah, karena dialah yang menyebabkan hal ini. Dia pun mengatakan akan membawa party level di atas 100. Setelah itu Makoto meminta Tomoe melatih partinya Toa. Tomoe yakin ada orang yang mirip Toa di dunia lama Makoto, dan itu berhubungan dengan rasa penyesalan Makoto. Makanya wajah Makoto tampak aneh kemarin ini. Agar hati Makoto tidak terganggu masalah ini, Tomoe pun membantu partinya Toa. Latihan keras dari Tomoe dimulai. Awalnya mereka mengalahkan satu sedotel saja kesulitan, tapi setelah diajarkan Tomoe dan diberikan arahan, akhirnya mereka bisa mengalahkan beberapa sedotel. Setelah bisa melakukan itu, Tomoe memberikan mereka misi menghancurkan sarang sedotel yang berisikan 1000 sedotel tanpa dirinya. Mereka pada merasa itu mustahil, namun Tomoe memberikan mereka semangat untuk membuat orang-orang mengakui party Toa sebagai andalan utama Shige. Sochi ni mawata, matashite. Esoknya Tomoe melapor ke kuil petualang kalau dia mengirim party Toa ke sarang sedotel. Si resepsionis langsung terkejut. Soalnya petualang level 100 kesulitan lawan satu ekor sedotel saja. Selain itu sarangnya berada di area yang dikenal sebagai Jalan Kutukan Mati dan dekat dengan hutan Tinara yang sangat berbahaya sampai membuat beberapa party petualang menghilang. Tiba-tiba, partinya Toa datang. Mereka berhasil membasmi 2 sarang sedotel sekaligus. Hal ini membuat kemampuan party Toa diakui di duel. Tomoe-sama, Jobatsu, shitekimashita yo. Dokakuja. Makoto meminta Mio mencari bunga ambrosia, bahan utama pembuatan obat ajaib yang sebenarnya, di hutan Tinara tepat Ubi muncul kemarin ini. Sementara Makoto dalam persiapan pembuatan toko untuk menjual barang-barang yang diproduksi di Asora. Makoto pergi ke perusahaan Rembrandt. Makoto mengatakan dia akan membuka toko dan menyewa bangunan milik perusahaan Rembrandt. Makoto memilih menyewa tempat dikarenakan spiones dari kerajaan Iron yang mencakup wilayah Shige. Rembrandt mengerti hal ini, dia pun dengan senang hati membantu, dan mengatakan ada kotoran netral yang tidak terkait dengan kerajaan manapun, jadi Makoto bisa mendirikan toko sendiri di sana, dan dia akan mengabarkan kekenalannya yang di sana. Sementara itu di hutan Tinara, ada party petualang yang ke sana. Ada 2 orang dari ras bukan manusia mengintai mereka. Keduanya mengatakan manusia memang bodoh. Yang satu namanya Aqua dan satu lagi Eris. Singkatnya mereka melumpuhkan party itu yang mereka anggap pencuri di hutan mereka. Tapi mereka tidak sampai membunuh. Penduduk Asora mengadakan perayaan terkait berdirinya perusahaan dagang Kuzunoha. Ngomong sambutan terima kasih saja sudah membuat penduduk Asora teriak senang. Tomoe no Buntai datang membawa minuman. Tomoe no Buntai. Wah. Nah. Elus-elus kepala itu juga terasa sama Tomoe, karena dia dan bagian dirinya masih terhubung. Mio tidak mau kalah, dia membawa makanan yang dia bawa dari Shige. Mio sebenarnya ingin menawarkan menyuapi, namun Makoto langsung memakannya. Setelah itu, Tomoe membawa Mio pergi agar penduduk Asora punya waktu bersama Makoto. Akina yang pertama datang ke Makoto. Dia melaporkan kunjungannya ke hutan Tinara bersama Nona Mio kemarin. Dia membuat catatan di buku yang di dalamnya ada detail dan lokasi bunga ambrosia. Awalnya Akina ingin membawa 1 bunga, namun di sana ada ras yang menjaga bunga itu. Lalu Akina melaporkan aktivitas Ake lain. Hakuto bekerja di bidang konstruksi membantu para or. Minato suka meneliti berbagai bidang seperti penempaan dan alkimia. Haruna, yang suka senjata, terkadang ikut latihan tempur, dan dirinya sering menemani Nona Mio. Setelah itu, laporan dari Lady. Dia menceritakan semenjak diadakan pertarungan individu, dia menemukan taktik baru, dan sekarang bisa mengalahkan Nagares. Lalu Beren, dia mengatakan sedikit iri kepada Nona Mio dan Nona Tomoe yang selalu menemani Makoto. Makoto mengatakan Beren pasti masa sesak tinggal di sini meskipun di sini luar. Beren malah terkejut mendengarnya. Beren pun memberitahu, tidak mungkin dia dan yang lain merasa susah tinggal di sini. Di sini terdapat tanah yang subur yang tidak ada habisnya. Ada gunung dan sungai yang mengalir dari sumber misterius, jadi di sini seperti surga. Selain itu membuat senjata untuk Makoto adalah kebahagiaan pengrajin. Kemudian laporan dari Hayato.
Oh, yang Makoto sembuhkan sebelumnya. Hayato melaporkan kalau dia adalah orang yang membimbing para petualang mengunjungi kota kabur. Kota kabur adalah kota fiksi yang diciptakan Makoto untuk mendistribusikan barang yang ada di Asura kepada para petualang. Di suatu tempat, Tomoe dan Mio sedang makan berdua, membiarkan Makoto bicara dengan yang lain. Tiba-tiba, mereka merasa aneh, tidak merasakan kehadiran Makoto. Senang, Laka-sama, Mio, ochitsuke, kecewa. Sesaat setelah itu kehadiran Makoto kembali. Mereka yang khawatir langsung pergi ke depan Makoto, yang saat ini tengah latihan memanah. Laka-sama, melihat ekspresi Tomoe dan Mio yang khawatir, Makoto berpikir ada masalah. Tomoe menanyakan apakah Makoto selalu latihan seperti ini. Makoto mengatakan benar dan menanyakan kenapa. Tomoe pun marah, mengatakan Makoto sudah mati berkali-kali. Setelah Makoto menjelaskan caranya memanah, Tomoe mengerti. Di saat Makoto konsentrasi penuh, dia memperluas kesadarannya sampai ke targetnya, sehingga itu membuatnya membaur dengan lingkungan. Atas hal itu kesadarannya menghilang seperti orang mati. Mio yang masih menangis memberitahu, orang biasa hanya bisa menyebarkan kesadaran seperti itu saat mereka mati. Jadi yang Makoto lakukan sama seperti bunuh diri. Makoto menenangkan Mio dengan mengatakan dia masih hidup jadi tidak masalah. Tomoe menjelaskan ada masalah besar. Makoto yang melakukan hal tadi membuat energi sihir Makoto meningkat. Harusnya energi sihir seseorang memiliki batasan. Kapasitasnya tidak akan bertambah hanya dengan latihan, tapi energi sihir Makoto bisa meningkat secara tak normal. Tomoe berpersepsi, Makoto mungkin mengalami kematian dan kelahiran kembali, sehingga kapasitas sihir Makoto meningkat. Dan Tomoe mengatakan jumlah energi sihir Makoto saat ini sudah berada di tingkat Dewi. Dan karena energi sihir Makoto bertambah, Asura menjadi semakin luas. Di langit malam yang awalnya tidak ada rasi bintang sekarang ada. Yang lebih buruk menurut Tomoe, jika si Dewi Bak mengetahui hal ini, dia akan bergerak memusnahkan Makoto. Untuk saat ini Tomoe menyarankan menekan energi sihir Makoto dengan peralatan. Sebelum alat itu diproduksi, untuk sementara Makoto saat keluar menggunakan kai untuk menutupi energi sihirnya. Saat berjalan sendiri di Shige, dia digoda sama satu cewek wanita malam. Dia menawarkan akan memberikan layanan terbaik. Mio dan Tomoe langsung datang menyeret Makoto. Makoto dibawa ke penginapan. Mereka memasang tatapan tajam ke Makoto dan hanya diam. Makoto berpikir untuk melarikan diri. Mio langsung memasang jarinya di pintu dan jendela. Makoto meminta hentikan keusilan ini. Mendengar itu mereka tambah marah. Mereka mengatakan mereka menggoda Makoto dengan halus karena Makoto terlambat puber. Tapi Makoto malah menyewa wanita penghibur. Makoto mengatakan bukan seperti itu. Tomoe dan Mio menanyakan alasannya. Makoto sebenarnya ingin mengatakan sudah menganggap Mio dan Tomoe keluarganya, tapi dia malu mengatakannya. Makoto pun jadi mengatakan kalian suka ikut campur. Hal itu membuat mereka berdua ini terkejut, kemudian memilih secara agresif. Ima kono ba de watakushi tachi futari to kankyūを持っていただきます。Makoto membuat penghalang dari sihir es, lalu kabur dengan gerbang kabur. Tomoe menganggap mungkin dia dan Mio terlalu memaksa, sedangkan Mio malah merasa Makoto kabur karena dia dan Tomoe tidak mengenakan pakaian dalam yang menggoda. Besoknya, Makoto datang ke bengkel Elder Dwarf. Rugui telah menyelesaikan pakaian penyerap energi sihir yang kapasitasnya sudah besar dan terhubung dengan Draupnir melalui rantai. Mio meminta maaf soal yang kemarin ini. Makoto mengatakan dia tidak marah. Setelah itu, mereka berdua menjadi canggung. Makoto mencarikan suasana dengan menanyakan tentang rahasia mengawasi Ambrosia. Makoto awalnya ingin bicara dengan mereka. Tapi Mio mengatakan tidak perlu repot-repot membuang waktu berharga. Biar dirinya yang mengurus. Pada akhirnya Makoto mengajak pergi bersama. Singkatnya, mereka sampai di hutan Tinara dan menemukan bunga Ambrosia. Di jalannya yang berlumpur, membuat Makoto teringat dengan adiknya yang selalu dia bantu. Sehingga Makoto tanpa sadar menjulurkan tangan buat Mio. Hal ini tentu membuat Mio sangat senang dan bahagia. Sampai berpikir agar momen ini bisa bertahan selamanya. Tapi Aqua dan Eris datang menyuruh Mio dan Makoto pergi dari sini. Mereka berpikir Mio dan Makoto manusia. Di saat itu 3 orang yang dari tadi mengikuti Makoto datang. Mio saat ini kesal dengan mereka. Momen bahagianya bersama Makoto hanya bertahan 31 detik saja. Dia pun meminta izin ke Makoto untuk membunuh mereka. Makoto pun langsung menghentikannya. Di sisi Eris dan Aqua yang mengira Makoto dan Mio pencuri, juga ingin menghabisi Makoto dan Mio, serta 3 manusia yang datang.
Makoto teringat orang ini adalah wanita penghibur kemarin. Setelah sedikit menjauh, Makoto menangkis serangan mereka. Kini giliran Aqua yang menyerang. Aku karat. Kai. Yes. Tomoe menghubungi lewat telepati. Dia ingin membantu di situasi Makoto ini. Namun dia ada permintaan. Makoto yang tahu hal itu langsung mengatakan dia mengizinkan pembuatan katana dan pertanian padi. Lalu Tomoe menyarankan pindahkan 3 manusia itu ke kota kabur dengan gerbang kabur. Untuk Mio yang hilang kendali, tinggal kasih makanan favoritnya. Makoto menyadari apa itu. Makanan favorit Mio itu ternyata darah Makoto. Setelah itu barulah Mio sadar. Eris sudah hilang kesabaran. Dia menggunakan sihir es. Sihir itu langsung diserap sama kekuatan kegelapan milik Mio. Mio kemudian membuat cahaya atas perintah Makoto. Saat penglihatan Eris dan Aqua terganggu, Makoto menghancurkan senjata milik mereka. Lalu mengikat mereka. Makoto menjelaskan ke mereka, kedatangannya ke sini bukan untuk mencuri, tapi hanya ingin bicara membuat kesepakatan. Eris dan Aqua tidak bisa mengambil tindakan sendiri, mereka mengajak ke desa mereka. Ini adalah desanya Forest Ogre, rasanya Aqua dan Eris. Makoto bisa merasakan penghalang tersembunyi di desa ini. Mereka membawa Makoto dan Mio ke tetua desa ini. Ini orang perwakilan tetua desa ini bernama Nyoji Story. Putranya Nyoji Story datang, bernama Adona. Dia menceritakan rasnya bukan elf, tapi nenek moyang dari elf. Elf bergantung pada hutan, sedangkan Forest Ogre yang menciptakan hutan dan menguasainya. Adona kemudian menanyakan ke para tetua, apakah ras kita masih bisa terus bersembunyi setelah penghalang naga melemah? Para tetua pun tidak bisa menjawabnya. Setelah itu, Adona pergi. Nyoji Story meminta maaf atas sikap putranya. Dia menceritakan dulu putranya tidak seperti itu. Selesai bicara dengan para tetua, Makoto dan Mio akan dijamu dengan pesta sebagai permintaan maaf. Tiba-tiba, datang seseorang. Dia ini bernama Mondo, gurunya Eris dan Aqua. Dia mengajak salaman dengan Makoto. Selagi itu, dia merasakan kekuatan menakjubkan dari Makoto. Mio kesal tangan Makoto dipegang lebih dari 31 detik. Setelah itu Makoto meminta Mio menyelidiki Adona dan Mondo. Mio tertarik, dia menganggap pekerjaan ini seperti mata-mata yang ada dalam ingatan Makoto. Mio memata-matai Mondo, dia tampak tidak terluka. Mio dapat melihat saat ini, dia lagi dirasuki. Mio telah menyebar jaring laba-labanya di seluruh desa ini. Dia menemukan Adona menggunakan telepati. Mio menyadap pembicaraannya. Lalu Mio memberitahu Makoto bahwa Mondo dirasuki dan Adona berhubungan dengan iblis. Makoto mengatakan adanya ini dia pastikan, jadi meminta Mio bertukar dengan Tomoe. Pesta dimulai. Makoto melihat Mondo dan Adona sedang bicara. Mondo tiba-tiba mencekik leher Adona, lalu orang yang merasukinya menjadikan Adona sebagai tumbal tubuh fisiknya. Makoto menanyakan kenapa membunuhnya. Tongkora itu memberitahu bahwa Mondo hanya dia serah vitalitasnya saja, sedangkan yang satunya lagi berhubungan dengan iblis yang bisa melepaskannya. Jadi dia lenyapkan. Tongkora itu mengatakan dia tertarik dengan Makoto. Makoto sendiri tahu tongkora ini adalah Lich, orang yang memiliki obsesi terhadap pengetahuan yang besar sehingga mendapat tubuh yang abadi. Lich itu melepas sihir abnormal. Dia katakan jika Makoto menghindari, penduduk desa di belakang akan kena. Makoto yang memiliki ketahanan terhadap sihir abnormal membuat sihir itu tidak bekerja padanya. Lalu Makoto menghisap sihir itu menggunakan sihir kegelapan seperti Mio. Tomoe langsung memindahkan Lich itu ke Asura. Para tetua menanyakan siapa Makoto sebenarnya. Mereka juga mengaku padahal ingin membunuh Makoto ketika lengah. Tomoe muncul. Dia mengenal Nyoji Story. Namun Nyoji Story tidak mengenal Tomoe yang berwujud manusia. Tomoe mengeluarkan auranya. Barulah Nyoji Story mengenal Tomoe adalah Shin Agung yang membuat penghalang kabur di sini. Dulu Nyoji Story sampai nangis-nangis meminta Tomoe membantu membuat penghalang kabur di sini. Nyoji Story menyuruh penduduk desanya memberi hormat pada Tomoe. Tomoe marah, menyuruh mereka harusnya hormat pada tuannya. Tomoe memberitahu kalau saat ini dia menjadi bawahan tuannya Kusuno Haide. Makoto kembali ke Asura.
menanyakan alasan si Leeds di desa Ogre dan tujuannya ingin dicapai sampai menjadi makhluk abadi. Leeds-nya mengatakan semuanya dia lakukan agar menjadi Grand. Leeds memberitahu, Grand itu adalah manusia tingkat tinggi, sosok yang lebih unggul dari semua manusia. Lalu si Leeds meninggikan suaranya di depan Makoto. Mio dan Tomoe langsung bertindak. Makoto meminta Mio dan Tomoe tendang. Makoto mengatakan dia akan membeli buku sihir si Leeds. Makoto menceritakan dia belajar sihir hanya dari satu lembar kertas yang dikasih orang. Mendengar itu si Leeds langsung drop. Tidak percaya dia dikalahkan oleh seseorang yang baru tahu tentang sihir. Tomoe mengatakan, dia tahu alasan kenapa si Leeds ingin menjadi Grand. Itu pasti karena tahu keberadaan dunia lain. Menurut cerita, Grand itu bisa menyeberangi dunia dan pergi ke dunia yang diinginkan. Namun Tomoe memberikan penjelasan bahwa itu tidak mungkin. Dulu memang ada manusia yang menemukan celah dunia ini dan memasukinya. Tapi sebagian besar dari mereka ditarik kembali. Hanya sedikit orang yang bertahan di dunia lain tanpa kembali. Dan mereka itulah yang disebut Grand. Jadi Grand bukan sebutan orang yang memiliki kemampuan berpindah dunia, melainkan orang yang berhasil berpindah dunia dari kemungkinan selamat yang kurang dari 10%. Meskipun itu sang dewi sudah mengizinkannya dan membuka gerbang antar dunia. Makoto langsung teringat dengan kedua orang tuanya yang sudah melewati hal yang sama seperti bunuh diri. Sally jadi putus asa. Dia merasa tidak ada gunanya usahanya selama ini untuk menjadi Grand. Tomoe menawarkan jika si Leeds belum melepas keinginannya, buatlah kontrak dengan tuannya dan jadilah bawahannya. Tomoe melakukannya agar Makoto bisa belajar sihir dari si Leeds. Makoto juga menerima sebab dia menganggap si Leeds yang mencari dunia lain sama seperti dirinya. Di Asura tempat yang dibuat jadi kota kabut, ada si cewek Lon bersama rekannya dalam sebuah rumah. Padahal penduduk Asura sudah berjanji akan memberikan senjata, tapi si cewek Lon ingin mencurinya. Salah satunya mengatakan dia tadi melihat orang-orang menyimpan benda di sebuah gudang. Di luar ada Tomoe Nobuntai yang lagi mengarahkan Hokuto membawa barang ke gudang penyimpanan. Salah satu barangnya ada Draupnir yang sudah terisi penuh oleh sihir Makoto. Sementara itu, Makoto sedang melakukan kontrak dengan si Leeds. Ini kontrak kendali 100%. Watatakai. Minachi no kodo o kanjiru. Tiba-tiba, kepala Tomoe berdenyut. Kemudian terjadi ledakan. Bak. Oshwaki. Arimasen. Tomoe-san. Tomoe! Makoto meminta Mio obati Tomoe sementara dia dan si Leeds akan menuju lokasi ledakan. Si Leeds susah berlari dengan tubuh barunya. Dia mengatakan akan membantu penyembuhan dari sini saja. Makoto sampai di lokasi ledakan. Ada orang yang terluka, tapi masih hidup. Saat ini, Leeds melakukan penyembuhan. Di antara yang terluka, Hokuto mendapat luka paling fatal. Tubuhnya sudah dingin. Makoto nampak cemas karena ini membuat Makoto teringat dengan hewan peliharaannya yang dingin karena sudah mati. Leeds meminta Makoto bantu melakukan penyembuhannya. Makoto tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan. Dia hanya bisa pakai kai penyembuhan. Makoto menggunakannya tapi tidak bekerja. Lalu Makoto teringat kalau dia bisa menambahkan kekuatannya. Dia pun menambahkan kai penyembuhan di dalam kainya. Akhirnya Hokuto kembali sadar. Dan Makoto merasa bersyukur. Lalu Makoto merasa heran kenapa energi sihirnya menyebar. Or kecil datang sambil menangis melihatkan kalung or. Makoto mengetahui ini milik Hayato. Or yang dia sembuhkan sebelumnya. Or kecil menunjukkan lokasi di mana Hayato menahan manusia bersama Nona Tomoe Nobuntai. Makoto pergi ke sana. Di sana adalah titik ledakannya. Dan beberapa gerbang kabut ke sini terbuka karena ledakan itu. Kabut yang berisi kesadaran Tomoe Nobuntai, Hayato, dan dua petualang memudar. Makoto langsung teringat perkataan Mio tentang hanya orang mati yang bisa menghilangkan kesadaran. Makoto memegang yang tersisa, dan dia langsung disungguhkan ingatan si cewek Lon. Mulai dari dia yang bertemu Makoto, lalu mencuri senjata, dan beberapa barang lainnya di kota kabut yang ketahuan dengan or kecil. Or kecil itu ditendang sama salah satu dari mereka. Hokuto dan Hayato datang untuk menghentikan mereka. Hayato dan Hokuto tidak bisa leluasa menghentikan mereka, karena salah satu barangnya ada Draupnir. Si cewek Lon melemparkan bungkusan yang di dalamnya ada Draupnir. Draupnir itu pun meledak. Yose Hayato, baca serana, ikan. Tomoe Nobuntai mencoba menahan ledakannya, namun sihir Makoto yang terlalu besar tidak bisa diatasi. Sementara itu,
Si cewek Long diteleport ke sini tanpa sengaja. Dia yang masih hidup, karena selain Tomoe Nobunta menggunakan pelindung air, si cewek Long juga menggunakan pelai Aegis. Dia bersyukur bisa selamat. Ketika dia mau pergi membawa pedang curiannya, tiba-tiba di sekitarnya muncul kabur. Setelah itu Makoto muncul. Makoto tidak bisa lagi mengontrol emosinya atas kematian Tomoe Nobunta dan Hayato. Makoto benci dengan pemikiran manusia yang menganggap mereka makhluk terbaik sehingga tidak merasa bersalah melukai demi human. Si cewek Long meminta ampun, namun itu terdengar berisik oleh Makoto. Makoto pun melakukan pembunuhan pertamanya pada manusia dengan penuh kesadaran. Air mata Makoto menetes. Namun Makoto tidak tahu ini kenapa. Apakah ini karena kematian Tomoe Nobunta? Atau apakah ini karena pembunuhan pertamanya kepada manusia? Makoto teringat di dunia lamanya kematian adalah hal yang menyedihkan. Makoto jadi sadar ini tangisan kesedihan atas kematian. Besoknya, diadakan pemakaman buat Tomoe Nobunta dan Hayato. Makoto berusaha bersikap baik-baik saja. Makoto sadar, selama ini dia sudah bersikap naif, belum mengerti kerja dunia ini. Makoto kemudian menjenguk Tomoe. Di sana dia memberi nama si Lich yaitu Shiki, yang diambil dari istilah pengetahuan. Tomoe mengatakan dia sudah melihat apa yang Makoto lakukan sebagai penguasa Sora. Tomoe senangkan hal itu. Makoto berpikir, dia yang sudah bercampur dengan naga, laba-laba, dan Lich, membuat perasaannya memudar. Tomoe pun tertawa atas pemikiran itu. Shiki dan Tomoe menjelaskan, dalam kontrak kendali, bawahan tak mungkin mempengaruhi tuannya. Malah tuannya bisa menggunakan kemampuan bawahannya. Jika tuan dan bawahannya sudah saling percaya, dan tuannya berada dalam kondisi menyelesaikan masalah darurat, maka kekuatan bawahan bisa muncul tanpa kendali. Makoto pun jadi malu. Dia mengerti, dia dan Tomoe saling percaya, sehingga kekuatan Tomoe membaca ingatan muncul kemarin ini untuk membantunya menyelesaikan masalah. Hal ini membuat Mio cemburu, mengatakan itu kebetulan saja. Makoto pergi ke tempat yang menjadi kota kabur. Makoto tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Makoto ingin membuat dinding tembok di sekeliling kota kabur agar penduduk Asura yang lemah dan anak-anak tidak bertemu dengan para petualang. Makoto meminta Lizerman patroli di sini, dan Alki berpura-pura menjadi petualang yang tinggal di kota ini untuk mengumpulkan informasi. Lalu Makoto datang ke bengkel dwarf. Mereka mengatakan akan mengatur tempat penyimpanan Draupnir. Makoto meminta Beren atur barang-barang yang mau dijual di Shiki. Makoto kemudian ke tempat para Or. Di sana dia bertemu dengan temannya Hayato. Makoto mengucapkan belasungkawanya dan mengabarkan dia baru saja meminta maaf ke orang tua Hayato. Or ini mengatakan hal yang sama dengan ayah Hayato, bahwa mereka bersyukur berada di sini dan berterima kasih pada Makoto. Besoknya, Makoto menemui Rembrandt, membicarakan kota netral yang dibicarakan sebelumnya. Kota itu bernama Kota Akademi Rosgar, tempat pusat pengetahuan. Rembrandt melihatkan peta lokasi Kota Akademi Rosgar yang berada di antara beberapa kerajaan. Rembrandt juga akan membantu beberapa hal. Makoto tidak menyangka peta dunia ini mirip dengan Pulau Jepang. Sebelum pergi, Makoto merasa tidak enak kalau tidak mengungkapkan wajahnya, karena Rembrandt sudah banyak membantu. Rembrandt menyemangati dengan mengatakan, meskipun istri dan anaknya mengalami perubahan fisik, tapi dia tetap mencintai mereka. Makoto terharu sekaligus sedih dengan kata-kata Rembrandt. Kembali ke Asura, Tomoe dan Mio protes karena Makoto yang mau mengajak Shiki ke kota akademi. Sebelumnya, Shiki sudah mencoba bicara dengan Tomoe dan Mio untuk meyakinkan mereka, tapi Shiki berakhir menjadi seperti ini. Makoto pun menjelaskan alasannya, kenapa dia memilih Shiki. Pertama, Shiki dulunya manusia yang suka meneliti, dan yang kedua, dia tidak mungkin menghancurkan kota. Lalu menjelaskan alasan dia ingin pergi ke Rosgar adalah karena ingatan si cewek Long tentang dunia dewi ini. Makoto ingin mencari lebih jauh tentang manusia, dewi, sihir, iblis, Gran, dan kedua orang tuanya. Menurut Makoto, jika pergi ke kota akademi, mungkin bisa lebih mengenal dunia ini. Makoto memberikan hadiah buat Tomoe dan Mio. Untuk Mio, ingatan senjata api yang Mio minati. Untuk Tomoe, ingatan ilmu pedang yang bernama teknik Iai.
Mereka menerima itu dan mengalah. Tomoe memberitahu saat Makoto pergi, dia akan membawa Forest Oni ke Asura, sedangkan Mio mengatakan dia akan melanjutkan kota kabut dan toko di Shige. Makoto pergi menuju kota akademi yang diantar oleh penduduk Asura. Ke kota akademi, Makoto menggunakan lingkaran sihir teleportasi milik manusia. Saat menggunakan itu, si Dewi akhirnya mengetahui keberadaan Makoto. Dia pun menteleport Makoto ke tempat yang tandus, tempat yang dijadikan perang antara kerajaan Limia dan kekaisaran Britonia melawan ras iblis. Atau bisa dibilang perang ras manusia dengan ras iblis. Mio dan Tomoe cemas, mereka tidak bisa merasakan kehadiran Makoto. Mereka menanyakan ke Shiki apa yang terjadi. Shiki juga cemas, dia mengatakan Makoto menghilang. Sementara itu Makoto tidak tahu dia ada di mana. Tiba-tiba dia merasakan aura membunuh. Dan atas serangan itu, dua jari Makoto hilang. Cewek yang menyerang Makoto tadi bernama Sofia Burga, si pembunuh naga. Sedangkan yang di sebelahnya adalah naga yang dikabarkan telah dia bunuh, sang naga superior Lancer yang dikenal dengan nama Mitsurugi. Melihat tampang Makoto, mereka menganggap Makoto demi human. Selain itu mereka melihat Makoto muncul dari cahaya milik si Dewi Bak. Jadi mereka kira Makoto berada di pihak manusia. Makoto bisa merasakan bahwa cewek ini kuat. Makoto mencoba menghubungi bawahannya, namun tidak bisa. Makoto yang mengalihkan pandangannya membuat Sofia marah. Dia pun menyerang Makoto. Makoto tidak menyangka, gaya penghalangnya dan penguatannya tidak bisa sepenuhnya memblokir Sofia yang menggunakan pedang Mitsurugi. Makoto yang tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan menghentikan pendarahan dengan perban dan mengikat tangannya dengan tali. Makoto menanyakan mereka siapa dan mengatakan dia tidak ada menaruh kebencian. Sofia mengatakan dia berada di pihak iblis dalam perang ini, jadi Makoto musuhnya. Mendengar kata perang, Makoto menggunakan kai pencarian, menemukan pasukan iblis dan manusia. Makoto berangkap sekarang, dia terjebak dalam perang manusia dan iblis. Mitsurugi menyuruh Sofia singkirkan utusan Dewi itu. Makoto menyerang duluan, menggunakan hentetan berit api yang berpusat. Merasa penglihatan mereka terganggu, Makoto mencoba kabur dengan kai penyembunyian. Namun di sepanjang jalannya ada dinding pedang buatan Mitsurugi, dan beberapa muncul dari tanah di depannya, membuat Makoto sulit berlari. Di belakangnya, Sofia mengejar dari atas dengan bantuan pijakan pedang yang dibuat Mitsurugi. Sofia mengejek gaya bertarung Makoto yang dia katakan babi jelek. Mitsurugi mengatakan dia pikir Makoto menerima berkah Dewi. Sofia langsung menggunakan cincin penghilang berkah Dewi. Setelah itu menganggap berkah Dewi Makoto telah hilang. Makoto mengatakan dia tidak memiliki berkah Dewi dan tidak ada niat untuk bertarung. Sofia tidak mengerti apa yang Makoto bicarakan. Mitsurugi yang berasal dari ras bukan manusia mengetahuinya, tapi dia tidak peduli. Si Mitsurugi menyuruh Makoto memperkenalkan diri sebelum dibunuh. Setelah itu, mereka saling memperkenalkan diri. Lalu Sofia memberitahu dia memihak iblis karena suatu alasan, dan sekarang akan membunuh Makoto. Makoto mengerti tidak bisa bicara dengan mereka. Mau tidak mau Makoto ikut bertarung. Dia pun membuka drum mirror yang menahan sihirnya, tapi masih menggunakan baju penahan sihir. Meski begitu, lonjakan energi sihirnya terasa begitu kuat. Makoto menggunakan panah yang dia ciptakan menggunakan perit api. Makoto yakin panahnya ini akan tepat sasaran. Tidak cukup di situ saja, Makoto kali ini menggunakan panah yang terbuat dari air. Mitsurugi merasa ini gawat. Dia meminta ke Sofia kembalikan kekuatan pedangnya. Mitsurugi membuat penghalang dari sihir air yang harusnya memiliki keuntungan menahan dari serangan elemen yang sama. Namun nyatanya sihir air Makoto lebih kuat. Sofia menyerang dari kabur. Pedang hancur itu terhubung dengan Mitsurugi sehingga dia merasakan dampaknya. Ketika Makoto terheran dengan ujian yang dibuat draft ini, Sofia tiba-tiba memeluknya. Mitsurugi membuat banyak pedang di udara. Sofia membawa Makoto ke atas dengan cara teleport ke pedang Mitsurugi satu demi satu. Setelah cukup jauh di atas, dia melepaskan Makoto, sementara dia kembali turun dengan cara yang sama. Sofia dan Mitsurugi menganggap ini sudah berakhir.
Di sisi Makoto tempat jatuhnya dipenuhi dengan pedang, Makoto menghancurkan dengan berit api. Makoto membuat panah dari sihir api, menggunakan Uchini sebagai anak panahnya yang dipasang beberapa dromnir. Dari serangan itu, terbentuk sebuah danau. Makoto tadi sempat berpindah dengan gerbang kabut. Sementara itu Sofia dan Mitsurugi masih hidup. Zirah milik Sofia hancur, sekarang berada dalam keadaan tanpa busana. Sementara Mitsurugi kehilangan satu kakinya. Mereka jadi penasaran siapa si Kuzunoha itu. Singkat cerita, Makoto terbangun di rumahnya. Di sampingnya ada Mio dan Tomoe yang lagi tidur. Makoto menahan diri untuk tidak melihat mereka. Makoto heran luka di tangannya menghilang. Tomoe dan Mio terbangun. Ohayo. Rembrandt mendapat informasi perang manusia dan iblis di benteng Stella. Informannya memberitahu perang terhenti akibat ledakan yang dibuat oleh utusan ketiga sang dewi. Dikatakan orang itu penyihir berpakaian merah. Berpindah ke Asura, Makoto menceritakan dia yang bertemu dengan Mitsurugi dan Sofia. Shiki mengatakan mungkin si Dewi Bak memaksa Makoto melawan iblis dengan memanfaatkan lingkaran sihir teleportasi. Makoto menganggap ini kesalahannya karena lengah, khususnya terhadap pengendalian energi sihir, sehingga si Dewi Bak tahu keberadaannya. Waktu itu Makoto mengatakan akan mempelajari dasar sihir di akademi bersama Shiki. Tomoe dan Mio ingin ikut juga. Mereka khawatir si Dewi Bak bikin masalah lagi. Makoto tahu si Dewi Bak memang masalahnya. Keberadaan Shiki mungkin sudah diketahui Dewi Bak. Maka dari itu, Makoto ingin menyembunyikan keberadaan Tomoe dan Mio dari si Dewi Bak. Karena Mio dan Tomoe adalah kartu andalannya. Mendengar itu, mereka mengerti dan akan menahan diri sementara waktu. Lalu Tomoe memperkenalkan seseorang. Dia Tomoe no Buntai, berambut hijau. Makoto menganggap Tomoe no Buntai selamat. Tomoe-sama no Buntai deh? Hashimemashite. Mendengar kata senang bertemu denganmu membuat Makoto heran. Tomoe menjelaskan serpihannya memang berbagi indera dan kesadaran dengannya, tapi mereka memiliki kepribadian sendiri. Serpihan ini tercipta dari salah satu cincin Makoto, dan dia berbeda dengan serpihan yang dulu. Makoto sempat merasa sedih mengingat Tomoe no Buntai yang sebelumnya. Kimi no namae wa chisai Tomoe dakara. Komoe ni shio. Tomoe memberitahu, karena serpihan ini tercipta dari gabungan sihirnya dengan Makoto, jadi bisa dibilang ini anaknya dengan Makoto. Tomoe pun menyuruh Komoe memanggil apa yang sudah dia perintahkan. Hai, kakak-sama. Baku-sama deshu. Sementara itu, First Oni sedang dilatih oleh Agaris dan Lidi. Mereka berakhir dengan babak belur. Aqua dan Eris merasa tidak sanggup lagi dengan camp pelatihan ini. Mereka menganggap orang di sini lebih mengerikan dari manusia ataupun iblis. Eris yang tidak tahan lagi, mengambil satu buah yang menurutnya beracun, agar dia mati dan terbebas dari pelatihan ini. Aqua dan Mondo mencoba teriak menghentikan Eris. Mereka tidak tahu kalau pisang tidak beracun. Eris memakannya. Dia merasa ini enak. Dia pun berbohong ke Mondo mengatakan ini beracun, jadi biarkan dia memakan semuanya. Aqua dan Mondo tahu Eris berbohong. Mereka mencobanya dan jadi menyukai pisang. Mina. Kota ilusi saat ini sudah berjalan dengan baik. Aoki melakukan tugasnya dengan baik sebagai petualang yang tinggal di kota ini. Tiba harinya toko milik perusahaan dagang Kuzunoha dibuka di Shige. Ada orang yang tidak senang melihat pekerja tokonya adalah demi-human. Beren diam-diam mengambil senjata orang itu, kemudian menempanya. Mio menggunakan senjata itu untuk memotong buah. Orang-orang di sana tampak terkagum. Petualang ini tidak sengaja melukai pipinya sendiri dengan pisaunya sewaktu mengambil kembali. Namun ini semua sudah direncanakan oleh Mio dan yang lain. Eris kemudian melempar cairan penyembuh, seketika luka di pipi orang itu langsung sembuh. Orang-orang kagum lagi, yang mereka tahu obat yang langsung bisa menyembuhkan adalah obat kualitas tinggi yang harganya puluhan keping emas. Eris memberitahu, obat kualitas tinggi di Kuzunoha hanya seharga 1 keping emas. Eren melihatkan senjata yang ditempa para dwarf. Mio menawarkan buah khas toko Kuzunoha yang berasal dari kota kabut yang sulit didapatkan. Wah, tahata, Kuzunoha no mise. Atarashi mise ka. Dengan ini, pembukaan toko Kuzunoha berakhir dengan sukses.
Setelah itu Makoto mendengar cerita tentang perang antara iblis dan manusia di tempat dia diteleport. Perang itu memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Makoto tidak menyadari serangan yang dia tujukan untuk Sofia dan Mitsurugi memakan korban dari pihak manusia dan iblis. Makoto juga mendengar ada dua orang lain yang berasal dari dunia yang sama dengannya, dua pahlawan yang dipanggil Dewi sebagai penggantinya. Tosa, Kasa, 二人のことは僕なりにゆっくり調べてみようと思ってる。いいよね。